Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah. Kita enggak lagi perlu bicarakan agama orang lain. Silakan karena keyakinan mereka. Tapi yang diterima Allah agama itu di sisinya hanya Islam. Jadi kita sangat beruntung yang sudah menerima Islam. Kalau ibarat bensin, orang Batak yang jual itu. Bensin murni. Karena di pom bensin situ tadi saya perhatikan waktu sebelum nikung ke kiri, nggak ada murninya. Mulai dari Pertamax sampai ke Pertalite. Tapi kalau orang Batak yang jual, jual bensin murni. Ada murni. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin manusia ini ciptaannya yang dari dia hidup dan kehidupan dan tempat hidupnya. Bukan hanya dia ciptakan. Jadi Allah yakin kalau manusia ini mau. Mestinya. Karena kalau kita tinjau dari arti dari Islam tadi adalah selamat. Aslama menyerahkan diri, aslim sejuk atau damai. Kemudian assalam, sejahtera. Saya sendiri merantau dari Mandailing untuk mencari kesejahteraan. Meninggal artinya dituntun. Di atas petunjuk. Jadi jelas kalau dituntun itu yang buta pun nyampe. Kalau yang tidak buta mungkin ditunjuk masih nanya lagi nanti di sana. Karena ada simpang-simpang. Tetapi Islam tidak banyak simpang. Dia dibikin siratal mustaqim, jalan yang lurus. Termasuk tujuan kita nanti di akhirat semuanya. Meniti jembatan tersebut. Ya semoga yang hadir subuh ini yang tidak pulang tadi dapat nanti melintasinya seperti kilat. Karena ada seperti itu saya lihat di keterangan hadis. Orang-orang yang utama di sisi Allah itu Allah memberikan kemuliaan bagi mereka melewati siratal mustaqim itu seperti kilat. Barkun. Saya enggak tahu kecepatan kilat karena Yahudi yang pintar cerdas pun enggak tahu kecepatan kilat. Dia cuma bikin simbol set. Kalau udah set selesai persoalan. Jadi kilat itu sangat cepat. Diibaratkan tadi seperti itu orang-orang yang baik dan mulia di sisi Allah diberikan keutamaan bagi mereka melintasi siratal mustaqim itu seperti itu. Dan kita boleh berdoa karena doa itu senjata kita yang terakhir. Kemudian Islam yang kita terima persoalan tadi saya enggak jawab. Apakah kita udah pakai? Ya sedang kita pakai. Ya mudah-mudahan apa yang kita pakai itu. Kita tadi sholat. Kita udah sholat. Pertama kita bicara sholat sah dulu. Imamnya juga harus sah. Enggak cukup hanya makmum. Karena makmum itu mengikuti. Arti makmum itu mengikuti. Jadi kalau yang diikuti itu tidak sah, otomatis makmum itu juga dikhawatirkan diterima tidak. Kalau kita bicara diterima termasuk puasa. Yang penting sah dulu puasa kita sesuai dengan adab-adab. Dan kita berdoa. Kita disuruh berdoa untuk diterima. Bahkan kalau sahabat Nabi, kalau saya tidak salah, mulai Ramadan itu berangkat berakhir, bahasa kita mulai Ramadan itu pulang, dia kembali kepada Allah. Para sahabat ini berdoa terus-menerus 6 bulan. Saya hitung itu sampai bulan Rabiul Awal. Apa doa mereka? Ya enggak banyak. Kalau pakai hanya supaya Allah menerima puasa mereka. Jadi kalau Said Al-Haddad mengatakan, enggak usah kau tangisi Ramadan, tapi menangis kau. Kenapa kau menangis pergi Ramadan? Karena belum tahu ada nanti Ramadan itu datang. Jadi jangan tangisi Ramadan.
Ramadan itu pasti pulang. Betul juga. Ramadan itu pasti datang lagi. Nggak usah ditangisin. Nggak usah kita sedih. Yang sedih itu adalah kita kalau Ramadan itu nyampe lagi kita sudah tidak ada. Jadi kalau setiap perbuatan yang dilakukan yang penghabisan. Kalau bahasanya yang penghabisan. Kalau di sini kan yang terakhir. Adakah yang diniatkan tadi kita sholat subuh? Kalau yang terakhir. Karena nanti subuh belum tentu kita ada. Taruh ada sampai asar dan maghrib isya. Tapi kita tadi bicara sholat subuh. Tidak ada jaminan kita apakah masih subuh besok hari Senin. Tanggal 12 Syawal. Kita tidak menjadi tasawuf. Bukan yang kita kaji tadi tasawuf. Setiap perbuatan yang kita lakukan yang baik, yang enggak dianjurkan kita berbuat yang tidak baik. Diniatkan itu dengan harapan gaya itu diterima Allah. Nah, jadi Islam sudah Allah pilih orang yang membawanya, orang yang mulia. Dan sudah ditentukan orang yang akan membawa Islam 571 tahun. 571 tahun dia lahir. Sudah diproklamasikan di dunia. Diturunkan ayat itu kepada Isa Al-Masih. Saya bilang Al-Masih karena tahun Masehi itu tahun kelahiran Isa. Kita enggak mengakui dia Yesus, beda lagi. Makanya kalau di kalender di rumah Isa wafat, saya coret itu, saya gunting supaya enggak dibaca anak-anak. Karena keyakinan kita Isa itu tidak wafat, dia masih ada di langit yang keempat. Bukti otentiknya Nabi kita enggak pernah bohong. Nabi kita Al-Amin jujur. Dia mengatakan dia bertemu Isa di langit yang keempat waktu dia Mi'raj. Saya enggak bilang itu urusan Allah. Karena Mi'raj itu wajib kita iman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Islam ini kepada kita dan orangnya dilahirkan dibuat tanda yang besar. Itu surat Al-Fil. Jadi kalau kita kaji tafsirnya, Al-Fil Elefhem atau gajah binatang paling besar di darat. Saya enggak tahu di laut. Saya enggak tahu di laut. Di darat. Saya yang tahu binatang yang paling besar di darat Al-Fil atau Elefhem, gajah. Nah, di cerita itu ada batu kecil di Medan namanya kerikil. Sini nggak tahu saya. Oh, kerikil juga. Nah, lebih kecil dari kerikil, nggak ada lagi kerikil kecil. Jadi batu kecil itu sudah kerikil. Kalau yang kecil itu di Medan namanya pasir. Di sini juga kayaknya pasir. Nah, sama. Jadi kalau pakai akal, batu kecil kerikil hingga mungkin memusnahkan al-fil, binatang besar. Tapi Allah menunjukkan kekuasaan dia. Yang bawanya juga bukan burung Garuda, yang nengok ke kanan melulu, nggak pernah ke kiri dia teh. Burung Garudanya itu gini terus. Tahu siapa yang dipandang? Jadi enggak dia tengok kanan kiri. Ya Bapak perhatikan, di sini biasanya ada. Enggak ada ya di Masjid Hantam ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan Islam ini dibawa orang yang termulia, akhlaknya paling tinggi, orangnya paling ganteng. Guru saya mengatakan memang yang terkenal cantik itu Nabi, ganteng, tampan itu Yusuf. Tapi Yusuf tidak disebut kalmisli badaril tamam. Untuk Nabi kita ada sebutan Muhammad itu bagaikan bulan yang sempurna. Ya, masalu misli semisal seumpama badaru adalah bulan purnama, tamam sempurna.
Jadi kalau sempurna bulan itu bulatnya tanggal 14 lusa lagi. Jadi kita menghitung bulan purnama bukan 15. 14 itu dihitung. Itu betul itu bulat kalam. Seperti itu digambarkan junjungan kita. Jadi nggak ada lagi yang kurang paten. Sudah pas semuanya. Nah, jadi kita bersyukur. Dalam muqaddimah tadi saya baca muqaddimah Imam Ghazali. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmal kalana min dinil Islam. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan Islam bagi kami agama yang mulia dan berpuji. Nah, kita tidak perlu mencari mengapa kita sekarang banyak yang benci. 14 abad yang lalu di Quran itu tidak pernah diganti. Ketapa jadi situalan tardo angkal Yahuda ketapa. Kemudian kalaupun mau dibunuhin Ustaz, saya enggak heran. Dan saya tidak berhenti untuk mengajar. Karena tidak dibunuh pun mati juga. Nah, karena apa? Di Al-Quran saya sudah melihat. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka terus berkeinginan memadamkan Islam itu. Berarti orang-orangnya, agamanya nggak bisa dia padamkan itu. Karena agama Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Nurallah itu Islam. Di afwahihim. Kalau dulu dengan omongan ocehan mulut mereka, sekarang pakai jempol di medsos. Ya kalau Bapak punya WA sekarang bisa dibaca itu. Nah, jadi untuk Islam yang kita terima, persoalan tadi saya bertanya apakah kita sudah pakai Islam sudah kita terima. Saya enggak menjawab sudah saya pakai, tapi sekarang sedang kita pakai. Kita sekarang belajar menuntut ilmu, mendalami tentang Islam. Lalu setelah kita terima Islam ini, kata guru kita, Syekh Abdul Halim Hatib, kebetulan marganya Lubis. Ada lagi Syekh Abdul Wahab, juga marganya Lubis. Ya betul. Jadi saya juga marganya Lubis. Dipikir orang jadi luar biasa. Kalau dia bilang Lubis luar biasa, silakan. Tapi kan kalau dia mau menghina Lubis, dia bilang lubang bisu. Saya mau bilang apa? Yang jelas guru-guru saya itu banyakkan Lubis. Saya ke Mekah tahun 90, imamnya di situ orang Padang, Syekh Yasin Al-Padani. Ketemu lagi saya Syekh di situ Ismail Ibrahim Lubis juga. Apakah sengaja Allah pertemukan banyakkan guru-guru saya itu adalah Lubis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi agama Islam, kata guru saya, Islam itu tidak cukup hanya Islam. Tapi kan sudah sempurna ayahanda. Tadi rakaat yang kedua itu sengaja saya baca surat Al-Maidah ayat 3. Kalau yang rakaat pertama tadi saya baca itu 3 ayat, itu surat At-Taubah. Makanya saya nggak pakai bismillah. Tapi surah yang kedua saya baca Al-Maidah ayat 3. 1 ayat. Diterimanya Islam ini sempurna, tempatnya pun dipilih Allah. Di tempat di mana tamunya disebut tamu. Orang yang ke Mekah itu disebut tamu Allah. Tapi sebelum dia pergi ke Padang Arafah, belum disebut dia tamu. Jadi tamu Allah itu hanya ada 2. Kita yang pergi ke Padang Arafah mau ibadah haji itu tamu Allah. Enggak semua orang bisa ke sana. Saya enggak tahu tahun ini atau tahun berikutnya, tapi tahun kemarin sudah jelas. Banyak yang kecewa. Syukur dia enggak menyalahkan corona. Karena corona ini kalau makhluk Allah yang ditugaskan, tugas dia belum selesai. Jadi kita enggak cukup berdoa, jangan tertular, jangan menularkan. Kita doakan si corona tugasnya cepat tuntas supaya dia pulang. Karena saya juga 2 tahun nggak bisa pulang ke Mandailing. Uang saya tetap di pesawat Garuda yang jurusan Padang 7,2 juta.
Kalau mau diambil dipotong 30%, enak banget. Itulah Indonesia. Negara hukum. Siapa yang kita tanya hukum apa yang dipakai? Tapi namanya negara hukum. Bukan hukum Islam. Hukum Islam dipakai itu kalau perlu. Seperti urusan zakat, infak, sedekah. Itu ikut dia ngurus. Urusan haji karena situ banyak duit. Kalau urusan keimanan dan akidah, kita nggak dicampur. Nah, jadi saudara-saudara, bapak dan ibu sekalian yang hadir kuliah subuh ini waktunya hampir habis. Jadi langsung aja, ada 6 I lagi setelah Islam 7. Kata guru saya harus ada 7 I. Nanti kalau kuliah subuh lagi, entah tahun depan giliran saya lagi, mudah-mudahan nanti saya ingat insya Allah. Jadi setelah kita Islam, kalau Islam tadi kata guru saya enggak cukup, padahal Allah sudah bilang sempurna. Karena kata guru saya harus ada yang kedua iman. Islam itu nampak. Bisa juga jadi topeng. Bahkan yang tidak Islam dia memakai pakaian Islam. Tertipu kita. Tapi kalau iman itu tidak nampak, enggak pakai topeng. Dia ibarat akar tunjang, mendalam dia gerakan. Nah, yang ketiga harus ada kata guru kita ilmu. Ibarat cabang di dalam pohon, pohonnya itu Islam, akar tunjangnya itu adalah iman. Cabangnya banyak, itu ilmu. Segala disiplin ilmu jutaan. Tapi kalau semua ilmu itu nggak ada yang berkaitan, berhubungan, pengabdian kepada Allah, nggak ada gunanya. Itu hanya untuk dunia. Ada memang gunanya, tapi hanya untuk dunia. Hidup kita, walal akhiratu khairu wa abqa minal ula. Nah, kemudian setelah kita ada ilmu, belum cukup kata guru kita. Padahal sudah hebat ya. Islam, iman, ilmu. Kenapa? Kami tanya, kalau ente antum tidak beribadah, ibadah. Tidak ada gunanya. Karena kalian diciptakan itu ubudiyah untuk ibadah. Nah, udah beribadah kami ayahanda, udah 4 I. Islam, iman, ilmu, ibadah. Belum katanya lagi. Ini udah 6 tahun sekolahnya. Harus katanya ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Ya, kalau ditafsir tadi lillahi ta'ala, itu bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ikhlas itu kata guru kita adalah engkau takut amalmu tidak diterima. Baru itu ikhlas. Jadi apa penyebab amal ini tidak diterima tadi? Enggak cukup sah. Salah satu yang disebut ayahanda kita adalah riya. Yang tidak riya katanya puasa. Enggak ada orang yang riya puasa. Kenapa? Karena anak kecil juga sanggup puasa. Tapi masalah yang lain banyak orang yang berani riya. Untuk puasa enggak ada guna. Iya, ikhlas cukup. Masih ada ukuran katanya supaya diterima. Yaitu ihsan. Ihsan itu adalah engkau benar-benar mengabdi. Nabi Musa aja yang sudah beramal 40 hari, sudah berdekatan berbicara dengan Tuhan, tetapi dia nggak bisa memandang. Tapi cukup kita yakin Allah itu ada. Yang penting kita yakin Allah melihat kita mengabdikan diri kita. Baru I yang ketujuh adalah istiqomah. Ini juga agak berat. Saya juga cuma mengatakannya yang gampang. Semoga kita istiqomah. Istiqomah itu bahasa kita harus dia seperti itu. Kalau ke kantor mungkin dia disiplin. Susah ya bahasa kita untuk istiqomah, tapi gampang diucapkan bahasa Arab. Untuk mewujudkan dan mengaplikasikan diri kita pada istiqomah harus kita berusaha menjaganya. Karena kalau kita dapat beristiqomah, insya Allah doa kita bisa dapat.
Semoga doa kita tadi waktu subuh di akhir hidup kita diberikan husnul khotimah. Jadi saya ulangi supaya yang mendengar di Zoom, Islam, iman, ilmu, ibadah, ikhlas, ihsan, istiqomah. Kalau kita udah istiqomah dapat husnul khotimah, datanglah yang ke-8 penutup. Inna lillah. Ada 2 I-nya, berarti kepada anak. Demikian kuliah subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain hari Allah bisa berjumpa di waktu yang berbeda. Diberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu untuk menambah pendalaman ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada di rumah masing-masing. Tadi kita sudah tentang tema kesempatan pagi hari ini Islam. Kita sudah menjelaskan kurang lebih 30 menit. Itu mungkin barangkali ada sesuatu belum dipahami bisa diulang. Baik, mengawali pertanyaan pada kesempatan pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan merintahkan kepada Jibril untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau saya membaca surat sajadah sampai pada ayat sajadah, saya langsung sujud tanpa ada pembacaan. Saya betul-betul berdoa. Baik, ayah cukup. Oh, ada 2. Baik, yang pertama jemaah dari Masjid Nur Pak Fauzan menanyakan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat as-sajdah atau dianjurkan untuk sujud ketika melihatnya. Namun apabila tidak bersujud apakah dosa atau tidak dosa? Satu lagi tadi. Yang kedua, di tengah lautan, di salah satu laut ada terdapat kekuasaan Allah, yaitu ada air tawar dan air yang asin. Ya, silakan. Baik, Wak Fauzan, bahasa kita dimedan 2. Yang pertama ada 15 tempat di dalam Al-Quran ayat as-sajdah. Saya tetap sujud baik dalam sholat kalau ketemu ayat salah satu itu. Dan kalau saya membaca Al-Quran, bukan hanya Ramadan, saya tiap hari baca Al-Quran, minimal 2 juz satu hari. Ramadan itu saya 6 kali khatam karena lockdown, nggak ada kuliah zuhur, nggak ada tarawih. Di sini pun saya nggak diundang. Jadi akhirnya saya bisa ngaji Quran 6 satu hari. Di malam itu udah juz 24. Jadi dapat 3 juz satu hari. Udah khatam lagi saya.
Setelah Syawal, kemarin malam saya udah khatam lagi. Baru saya mulai lagi udah juz 24. Jadi saya tidak pernah meninggal Al-Hajj. Ada 2 di surat itu. Dua-duanya saya sujud. Tapi tadi tidak ada perintah. Baik dalam sholat. Karena kita ati'ullah wa ati'ur rasul itu dalilnya. Mengikuti perintah Allah yaitu kalam. Mengikuti guru saya turun ayat sajadah di perjalanan. Dia terus sujud meskipun berdebu. Nah, kalau kita alhamdulillah sujudnya udah di masjid, di rumah. Di rumah udah ada tikar sholat. Pandan yang dianyam zaman orang tua kita. Itulah seumur hidup. Sampai hitam-hitam ke tempat sujudnya nggak pernah dicuci. Karena dicuci nggak ada gantinya. Nah, kita sajadah. Di rumah kita puluhan sajadah. Ada yang tidak dipakai, masih dilipat di lemari. Masih ada anjuran memberikan, kita udah dengar, tapi kita belum memberikan. Karena nggak ada salahnya kita simpan. Karena ada buat cucu nanti kenang-kenangan. Nah, kemudian as-sajadah yang 15 ini kalau kita sujud, saya ada tambahan dikasih tahu guru Ismail Sulaiman Lubis yang di Makkah itu. Setelah dibaca sajadah wajahiyya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa sawwarahu bi haulihi wa quwwati. Langsung kita tahiyat akhir salam. Enggak tahu saya. Lagi saya baca Quran. Ketemu misalnya surat Al-Hajj ayat yang terakhir satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudul khairu. Terus Allahu Akbar kata guru saya, kita sujud seperti sholat. Tapi tidak ada bacaan sholat itu, cuman sajadah wajahiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bi haulihi wa quwwati. Ada tambahan Allah biha wizra waktu bulan alaihi salam. Langsung tahiyat. Enggak ada bacaan, enggak pakai tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diajarkan guru di Makkah. Nah, tapi kalau yang tadinya di pesantren Mustafa Jahilasi boleh dibaca, enggak dapat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Pokoknya yang penting sujudnya. Bahwa dia tahu itu ayat sajadah, dia sujud saja tidak membaca. Menghormati kata sujud. Tetapi di Quran itu di halaman-halaman terakhir maknya, bapak semua, bisa dilihat. Ada kitab tajwid. Sebelum kitab tajwid apa sesudahnya, di situ ada catatan. 15 macam di situ doa yang dapat dibaca waktu sujud. Tapi sujud tilawah sedang membaca Quran. Atau hafalan Quran. Nah, kembali ke solat. Dalam solat, ayat sajadah yang kita baca, yang paling repot itu kalau ada imam atau saya imamnya, membacanya karena ayat yang terakhirnya di situ, ayat sajadah. Jadi kalau imamnya mungkin cerdas, dia enggak memakai ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq untuk solat. Karena nanti dia enggak bisa penghormatan dia terhadap as-sajadah. Karena orang akan kaget. Dikirain ruku, tiba-tiba dia sujud. Nah, tahun 2011 saya umroh. Mestinya 2 tahun lalu udah umroh lagi. Uangnya masih ada di situ di yayasan itu 3 orang. Ada harapan nanti bisa ya berangkat. Karena saya niatkan dulu 1 tahun 3 kali. Ini udah tahun ini tidak bisa. Nah, uangnya masih sepak mudah-mudahan utuh. Nah, waktu di sana saya lihat lagi sholat ini dah. Mata masih melihat karena kita berdiri. Nah, imam itu di Madinah, rakaat yang kedua,
Dia sujud lama. Jadi orang yang nggak tahu tadi ayat sajadah, ngoceh dia. Nah, ada orang kita yang kebetulan, saya nggak bilang kampungnya, tapi orang Indonesia. Pas pulangnya ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Oh, Bapak tadi ngapain lama kali itu sujud? Kan rukuk juga belum. Nah, berarti menerangkan itu sama dia cukup lama. Tapi Alhamdulillah sampai selesai minum kopi dia yang bayar 2 real, baru bisa saya jelaskan. Karena rupanya selama ini dia nggak pernah tahu kalau ada surat As-Sajadah. Mengaji Quran pun dia nggak pernah menanyakan ada apa tanda-tanda yang ada di situ. Mestinya memang siswa atau murid atau talmis atau pelajar lagi sedang ngaji, kalau ada yang lihat berbeda dengan yang lain, dia harus nanya guru itu. Atau gurunya yang harus cerdas. Memberitahu kenapa ini begini panjangnya, kenapa begini ada bulatnya, mengapa di sini ada gambar menara masjid. Ada tidak pakai gambar menara masjid, tapi di pinggir Quran ada tulisan As-Sajadah. Nah, Al-Quran yang sekarang udah model-model. Tetapi kita bersyukur Islam Qurannya sama. Kalaupun ada berusaha memalsukan itu tidak mungkin. Karena kami hafal Quran. Anak-anak kita hafal Quran. Siswa kita banyak ribuan yang hafal Quran. Jadi kalaupun mereka sangat benci kepada kita ditarik Quran, biarin aja. Nanti kita tulis lagi. Kalau kertas tetap mereka jual karena itu bisnis. Nah, tetapi Allah memberikan Islam kitabnya Al-Quran. Al-Quran yang kita ada sekarang ini di dunia itu sama, itu aja. Kelebihan kitab kita dan banyak yang apa. Kitab-kitab agama lain, kalau ada agama lain saya yakin pendetanya sendiri tidak hafal itu. Jadi seperti saya udah mengajar 42 tahun di Jakarta, walaupun sekarang nggak tiap hari, tetapi dengan Al-Quran yang hafal itu, alhamdulillah nggak ada catatan di bawah, nggak ada pulpen itu. Nah, jadi as-sajadah yang ayah maksudkan Wak bilang tadi, apakah ada suruhan? Bukan itu yang Wak tanya. Karena itu hukumnya sunat. Nah, itu hukumnya sunat. Kalau di dalam sholat, karena kita makmum, ya arti makmum kan mengikuti. Wajib tidak wajib atau sunat tidak sunat tidak jadi hukum lagi. Pokoknya kita makmum. Cuman kalau saya tadi baru sholat subuh pertama di sini, saya sebagai imam harus cerdas. Saya tanya dulu tadi saudara yang di kanan saya, Bang, di sini ada kunutnya enggak? Kalau tadi dia bilang tidak, saya tidak akan kunut. Walau saya kunut mulai dari sejak kecil. Enggak usah saya bilang saya pengikut Imam Syafi'i. Imam itu semuanya berhak diikutin. Tetapi pada di Mandailing itu rata-rata pengikut Imam Syafi'i. Jadi kalau kita enggak kunut di Mandailing, malah nanti diomongin. Dianggap lain aliran. Begitu tarawih kemarin saya ditanya, ya dari Mandailing, Bang Poso, nama saya Nurhan P-nya itu Poso. Boleh enggak tarawih 8 rakaat, witirnya tetap 3? Ada apa kau? Bahasa Medan. Karena Pak Ketua, Pak Lurah, menyuruh saya nelpon tulang. Ada apa? Boleh enggak? Karena ini menghindarkan corona. Saya bilang, aslinya tarawih itu yang dilakukan Nabi dan sahabat itu 8 ponakanku. Witir memang 3. Walaupun witir boleh 5-7, tapi untuk tarawih yang biasanya 3. Pelaksanaannya terserah imam. Kalau dia 2 dulu baru 1 ikutin. Maka imam harus mengumumkan. Atau bilalnya kalau ada di Makkah enggak ada bilalnya. Nah, jadi kalau di Makkah udah kebiasaan, ya tinggal. Langsung 2-1. Kalau kita kan harus ditanya, jamaah. Ini witirnya 2 dulu apa 1? Baru kalau yang pakai usolli diberitahu. Usolli sunnatam minal witri. Baru nanti yang 1 usolli sunnatal witri rokaatan. Enggak boleh lagi dia bilang rokaata, ini itu 2. Kalau yang pakai usolli.
Tadi ada juga yang kedengaran pakai usolli. Tetapi kan usolli itu adalah kunci kontak atau sikat. Kalau niat solat itu ada itu. Nah, tapi yang dimulai solat bukan dari usolli. Mohon maaf, guru saya menjelaskan usolli bukan bagian solat. Itu persiapan. Dimulainya solat itu adalah Allahu Akbar takbir. Jadi kalau yang pakai usolli tadi yang benar-benar mantap. Usolli sunat as-subuhi raka'atain. Ulangi lagi. Saya karena dengar, saya solat tapi saya dengar. Nah, alhamdulillah benar. Karena rakaat ini ada lillahi ta'ala, dia berhenti di situ. Enggak boleh disambung. Jadi usolli sunat as-subuhi rakaat ini mustaqbil al-qiblah ada lillahi ta'ala. Berhenti dulu. Baru Allahu Akbar. Kalau disambung, nanti usolli itu bagian dari solat. Usolli fardhu subuhi rakaat ini mustaqbil al-qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kena dia. Jadi harus ada terpisah, bukan koma, bukan langsung, berhenti. Usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi yang kedua tadi pertanyaannya ada tadi di laut, di Medan, di Sibolga itu ada. Yang sebelah kanan kita kalau kita datang dari Sipirok nyampe kita ke Sibolga di pinggir laut yang laut tawar, jaraknya cuma segini. Yang di sini kuambil, di kiri kita tawar. Jadi nggak ada jarak kan? Yang sebelah kanan asin. Biar Rahman saya temukan marojal bahraini yaltaqiyan. Marojal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah memisahkan dua laut itu, maksudnya bukan tawarasin, tetapi tidak menyatu. Padahal dalam kemudian mati saya, kok enggak mati itu air, padahal air lautan itu sekian juta triliun kubik, enggak mati. Nah, jadi Allah menunjukkan kekuasaannya supaya tadi babi ayyi ala rabbikuma tukazziban, berpikir kita kenapa sih sampai 31 kali. Mulai dari ayat 13 sudah dimulai babi ayyi ala rabbikuma tukazziban sampai 31 kali. Jadi itu rupanya salah satu gunanya kita cerdas berpikir, diulang-ulangi Allah ayat itu supaya ada yang aneh buat kita tidak lagi menjadi aneh. Ya kalau kita berpikir tongkat Nabi Musa itu taruhlah dari Nabi Su'aib mertuanya ya. Kalau itu betul, tapi saya enggak ada hadisnya. Taruhlah Nabi Su'aib yang memberikan tongkat sama mantunya Musa. Tongkat itu yang dilemparkannya ke tengah-tengah lapangan jadi ular. Ular yang besar. Semua ular tukang sihir eksos ditelak. Kemudian tongkat itu disuruh Allah memukulkannya ke batu. Memancar 12 mata air. 4 bulan kemudian kering. Datanglah Bani Israel yang tadinya tahu batu itu dipukul. Berulang kali mereka ke sana sampai tangan mereka capek. Tongkat-tongkat mereka hancur. Satu tetes pun tidak ada air. Mestinya mereka beriman kepada Allah dan kepada Musa. Nah, kemudian Allah menyuruh dia la ilaha illa antal mustaqim wal musta'an, itu yang di hatinya enggak diucapkannya itu. Tidak ada lagi Tuhan yang menolong aku kecuali Engkau. Kenapa? Berhenti kudanya Fir'aun sudah di belakang. Kuda enggak mau berangkat langsung karena di situ ada laut.
Guru saya mengajarkan itu yang di hati Musa. La ilaha illa antal mustaqa wa ilaihil musta'an. Tapi itu belum diucapkan dengan lidah, masih di hatinya. Tapi Tuhan sudah dengar. Fatribuhu li bahri. Pukulkan tongkatmu ke laut. Maka pun dia pukulkan. Kalau logika enggak akan mungkin kan laser itu. Tapi Allah menunjukkan tadi kekuasaan. Tapi di situ kita lihat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan banyak kekuasaan terhadap diri kita pun. Demikian Wak, mudah-mudahan kalau pun Wak kurang puas bisa kita nanti berjumpa lagi. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi. 5 menit. Tapi yang memberikan keadilan ini satu dari Amr, satu dari Subda. Mohon maaf Pak Ustaz, saya bacakan pertanyaannya. Dari Pak Priyono. Yang ditanyakan dalam surat 21 ayat 34 yang artinya, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan wafat? Apakah mereka akan kekal? Pertanyaannya Ustaz, apakah ini artinya bahwa Nabi Isa juga sudah meninggal? Terima kasih. Baik Pak Priyono, tadi sempat juga Nabi ditanyakan orang dengan nabi-nabi yang mana dia bertemu. Dari awal cerita, Nabi dari 5 kali berhenti atau 4 kali, dia bertanya pada Jibril, di mana berhenti ini tadi sholat 2 rakaat. Jibril menjawab, ini di Thaibah. Itu tengah malam. Apa itu Thaibah? Karena malam dia tidak melihat apa-apa. Kesinilah engkau nanti diselamatkan Allah. Ternyata Thaibah itu sekarang adalah Madinah. Kemudian berhenti lagi, sholat lagi di bawah pohon kayu. Kayu pun tak kelihatan. Di mana ini? Di bawah pohon kayu. Ya, tapi di mana tempatnya? Nah, di sinilah Musa dulu istirahat, dia nggak bilang tidur. Pada saat dia lari dari Mesir akan dibunuh. Dari sinilah awalnya dia bertemu dengan 2 gadis, putrinya Nabi Shu'aib. Negerinya, kalau ditulis bahasa Arab itu Madayan. Tapi kalau nggak dibarisin bisa dibaca orang Madiun. Bisa juga Medan. Tergantung yang baca. Tergantung yang baca. Tapi kalau di Quran itu adalah Madayan. Kemudian berhenti yang ketiga. Berhentilah di tempat disuruh lagi Nabi kita sholat. Sholat tentunya. Karena sholat yang wajibnya belum diambil waktunya. Ini di Baitul Laham. Apa itu Baitul Laham? Disinilah Isa dilahirkan. Dibawa oleh ibunya dari kampung, malu ibunya dihina, dia ke hutan sini, disinilah dia terlahir, disinilah engkau sholat. Kemudian berhenti lagi yang keempat, disuruh lagi Nabi kita sholat. Tambat burukmu, buruk ini sangat cepat, barkun kilat tadi buruk lebih cepat lagi. Sholat kau 2 rakaat. Ya Nabi kita sholat. Sesudah itu dia bertanya, di mana ini? Disinilah Musa beribadah yang nyaris bukan ketemu, yang nyaris atau hampir bertemu Allah. Wa kalamallahu Musa taklima di sini. Oh iya. Nah, ini Nabi enggak lagi. Habis sholat enggak ada lagi. Tinggal Jibril dengan Nabi kita. Siapa-siapa mereka tadi? Nanti sebagian mereka yang hadir tadi itu akan bertemu. Kita cerita di Isra Mi'raj
Dari awal pertama, dari awal Nabi Adam ketemu, yang keempatnya, yang ketujuh kalau enggak salah Nabi Ibrahim. Nah, yang keempat ini Nabi kita bercerita berbeda dengan wajah-wajah Nabi yang 6 yang lain. Nabi Isa ini. Jadi ini yang menyatakan ya keyakinan saya kalau Nabi Isa itu di surat An-Nisa ayat 157 untuk jawaban dari Pak Priyono. Surat An-Nisa ayat 157, mereka menyangka yang mereka salib itu adalah Isa anak Maryam, tapi pada akhirnya mereka tidak yakin atau kurang yakin tentang yang mereka salib itu apakah Isa atau tidak. Ayat 158, bal rafa'ahu kana aliyah, karena Allah mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Tidak yang ayahanda 157 surat An-Nisa. Baik Pak Turyono, mudah-mudahan ada yang abadi. Hanya Allah yang tinggal nanti. Kullu halikun illa wajahah, itu ada di ayat Al-Quran. Setiap yang diciptakan itu adalah akan hancur. Atau di Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang dijadikan itu akan panah, binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa, dan yang akan kekal wajahu adalah wajah Rabbuka, Tuhan kamu Muhammad, Zul Jalali wal Ikram. Dialah yang mulia. Bagi ayyi ala rabbikum tasbih. Begini. Soal makan jawab saya.